Baik, Oke, Pak. ini Terima kasih. tolong ya Cak ya, nanti biar teman-teman di kelas yang A, kelas yang B juga bisa mengikuti sampai di mana pembahasan dan diskusi kita mengenai Magic pada minggu ini ya. Nah, ini saya mau presensi dulu untuk yang para presenter di kelas C. Ada Cak Arman sudah ada, eh, kemudian Ara, Iya, Pak. ya oke, kemudian Siti Nur Rahma ada. Hadir, Pak. Oke, panggilannya apa Mbak? Siti atau Nur atau Rahma? Rahma, Pak. Rahma, oke. Kemudian Mbak Umi Makfiro. Kemudian ada, oke, Mas Torik ada, Mas Torik Iqbal Rifai. Hadir, Pak. Saya panggilnya apa, Mas? Iqbal, Pak. Iqbal. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Baik, mari kita awali perkuliahan kita pada siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman yang saya banggakan, mungkin tidak banyak waktu yang bisa kita luangkan untuk mendiskusikan materi kali ini, tapi ini kita sudah sampai pada pembahasan mengenai tema lingkungan, ya, environment, baik itu external environment ataupun internal environment. Nah, external environment ini akan kita bahas terlebih dahulu, ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat proses manajemen strategik itu yang pertama adalah environmental scanning. Kita melakukan scanning pada lingkungan. Dan perlu diketahui bahwa lingkungan bisnis itu tidak hanya berasal dari lingkungan internal, tapi juga berasal dari lingkungan eksternal. Ya, jadi secara bertahap kita akan bahas mengenai lingkungan eksternal dulu, baru kemudian lingkungan internal. Nah, di lingkungan eksternal ini nanti ada banyak atau beragam analisis dan mohon nanti diperhatikan karena memang ada beberapa analisis yang paling populer ya yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menganalisis bagaimana mereka bisa menciptakan atau bagaimana mereka bisa merubah tantangan menjadi sebuah peluang yang nyata seperti itu. Karena kalau boleh saya sedikit kasih clue ya, misalkan teman-teman sudah paham nih apa itu analisis SWOT ya, strength, weakness, kemudian opportunity and threat. Nah, SW itu untuk internal, sementara yang kita bahas di sini adalah O sama T ya. O itu opportunity dan T itu adalah threat. Jadi di minggu kali ini external environment itu akan membahas mengenai O dan T. Sementara untuk yang internal environment kita akan bahas mengenai strength and weakness. Ya, jadi mohon dipahami SWOT, SWOT itu SW-nya adalah bagian dari pembahasan internal, kemudian OT itu adalah bagian dari pembahasan eksternal yang insya Allah sebentar lagi akan kita bahas. Oke, saya ingin konfirmasi dan mohon bantuan dari teman-teman presenter untuk membantu saya mengkonfirmasi dan menjelaskan materi ini kepada teman-teman yang lain. Oke, saya ke Cak Arman dulu. Cak, ini kita akan membahas mengenai lingkungan eksternal. Jadi ada apa aja sih di external environment ini yang harus diperhatikan? Jadi di lingkungan eksternal ini ada 6 faktor yang harus diperhatikan dalam external environment ini. Yang pertama itu ekonomi, kemudian social kultural, terus kemudian dari faktor global secara global bagaimana, terus dari sisi teknologi, kemudian dari sisi politik dan juga demografi. Itu semua saling berkesinambungan sih. Kayak kayak kalau
salah satu, pokoknya itu semua penting lah, pokoknya gitu. Lebih simpelnya seperti Oke. itu untuk Terus memudahkan. kalau industri environment sama competitor environment gimana? Itu masuk dalam lingkungan eksternal nggak, Cak? Itu juga masuk, Pak. Kalau industri environment sama competitor environment itu masuk. Oke, Tapi secara keseluruhan kayak di dalam industri environment sama kompetitor itu ada 6 faktor tadi itu. oke. Jadi terima kasih, Cak. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa ketika kita berbicara mengenai external environment, maka ada yang sifatnya general, ya, yang general tadi yang sudah disebutkan Cak Arman, ada ekonomi, socio-cultural, global, technological, political, demographic, itu adalah lingkungan eksternal yang general. Kemudian setelah general, ada yang memang khusus mengenai industry environment. Nah, di industry environment ini ada threat of new entrants, ya, power of supply, kemudian power of buyers, product substitute, kemudian intensity of rivalry, itu adalah bagian dari lingkungan eksternal yang memang khusus mengenai industri environment. Baru yang ketiga adalah competitor environment. Jadi secara spesifik lingkungan eksternal itu tadi ada general, industry environment, dan ada competitor environment. Oke, diingat-ingat ya. Nah, ini mungkin secara mudah tadi, ini memang saling berkaitan dan secara lebih mudah lagi teman-teman bisa memahami bahwa ini adalah faktor-faktor yang dapat memengaruhi perilaku organisasi atau memengaruhi strategi perusahaan. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan teman-teman itu memahami bahwa tindak tanduk, perilaku, attitude perusahaan itu benar-benar dipengaruhi oleh external environment, ya inilah dia faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi strategi atau perilaku perusahaan. Karena ada juga orang-orang yang beranggapan bahwa strategi itu memang disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan kita yang bersumber dari internal, yang akan kita bahas besok. Namun menurut pandangan ini ya apapun yang dilakukan perusahaan itu semuanya merefer atau kembali pada analisis lingkungannya, karena memang agak susah kita membentuk atau menjadi trendsetter ya, daripada kemudian kita juga mau nggak mau ya karena arus globalisasi, semuanya harus serba IT, ya mau nggak mau kita juga harus ngikut ya. Itu dampak dari external environment. Walaupun mungkin ada juga yang memang benar-benar powerful, yang memang mereka menciptakan tren baru ya, yang memang itu berasal dari kemampuan atau kekuatan internalnya. Tapi memang di zaman saat ini itu memang lebih banyak perilaku atau strategi perusahaan itu disesuaikan dengan kondisi eksternalnya. Ya, tadi sudah dibahas dan mungkin nanti kita tidak bahas satu-satu, tapi paling tidak yang disampaikan Cak Rahman tadi itu adalah in general yang teman-teman nanti bisa memahami bahwa ketika kita ingin melakukan analisis secara mendalam mengenai bisnis yang kita miliki, maka mohon faktor-faktor ini tidak dilupakan. Ya, ada faktor ekonomi, faktor socio-cultural, faktor global, faktor teknologikal, faktor political, demografik, ya, industri environment, competitor environment. Ini adalah faktor-faktor eksternal yang menjadi pertimbangan ya untuk keberlangsungan perusahaan. Jadi ketika mendevelop atau mungkin merumuskan atau mungkin mengembangkan suatu strategi, ini bisa berkaca atau mungkin bisa melihat. Makanya kemudian kalau teman-teman memperhatikan proses manajemen strategik yang pertama itu adalah melakukan scanning pada lingkungan. Oke, next. Berikutnya saya ke ARA ya. Oke, tadi ini sudah dibahas in general aja. Mungkin saya langsung masuk ke industry environment analysis. Ara bisa ceritakan sedikit apa yang dimaksud oleh ini?
5 kekuatan Porter ini sangat sangat powerful ya teman-teman di industri bisnis. Teman-teman ambil mata kuliah bisnis di mana aja ya, bahkan mungkin di ITB, School of Business, School Business of Management dan seterusnya. Di UGM juga teman-teman pasti akan ketemu dengan analisis ini ya, analisis yang dikembangkan atau mungkin diperkenalkan oleh Porter. Ara bisa jelaskan apa itu 5 kekuatan Porter atau Industry Environment Analysis dari 5 faktor ini secara singkat? Oh ya, untuk analisis lingkungan industri, saya diawali dengan ini dulu ya Pak. Untuk analisis lingkungan industri itu secara sederhana itu maksudnya untuk menganalisis kumpulan pesaing-pesaing yang bergerak pada area pemasaran yang sama. Jadi tujuannya itu supaya mengantisipasi strategi bisnis yang diluncurkan oleh pesaing yang bergerak pada di area pemasaran yang sama gitu. Nah, five forces ini atau 5 kekuatan ini itu dicetuskan oleh Michael Porter, atau biasanya itu ada yang menyebutkan Porter's Five Forces. Maksudnya di sini adalah 5 kekuatan model kompetisi. Jadi kan tujuannya kan tadi kan itu untuk mengantisipasi strategi bisnis yang diluncurkan oleh pesaing supaya perusahaan kita itu dapat memberikan competitiveness atau bisa berkompetisi. Nah, 5 kekuatan yang supaya perusahaan kita itu dapat berkompetisi itu yang pertama ada ancaman pendatang baru, yang kedua ada daya tawar pemasok, yang ketiga ada daya tawar pembeli, yang keempat ada ancaman produk pengganti, dan yang kelima ada persaingan di antara perusahaan pesaing. Seperti itu, Pak. Oke, ini in general ya. Tadi terima kasih Mbak Inaya sudah menjelaskan dengan sangat baik. Jadi kalau teman-teman ini kita berkaca menggunakan kacamata atau sudut pandang dari lingkungan industri, ini memang sebaiknya kita memperhatikan 5 kekuatan Porter ini. Dari mulai contoh misalkan ya, ini saya kasih ilustrasi. Misalkan saya mau buka usaha. Contoh misalkan saya mau buka usaha laundry. Ini misal. Nah, ada baiknya kalau teman-teman juga mempertimbangkan ya. Misalkan ada pertanyaan gitu. Kira-kira gampang nggak orang pendatang baru atau pesaing baru masuk ke industri laundry itu gampang atau susah? Kalau menurut analisis saya itu gampang, Pak, karena hambatan masuknya itu apa ya, sedikit gitu loh Pak, kecil, jadi orang bisa masuk gitu ke situ. Oke. Kan Ya. sekarang juga banyak sekali usaha laundry gitu Pak. Ya, jadi memang kita agak susah. Jadi memang salah satu strategi itu gimana caranya kita bisa menjadi pemenang, the winner, itu kita harus menghambat orang-orang untuk masuk. Tapi di zaman sekarang ini, menghambat orang-orang untuk menyaingi kita memang agak kecil kemungkinannya ya. Dulu mungkin kita bisa membendung mereka untuk masuk itu dengan modal yang besar ya. Jadi orang misalkan kita ini bergerak di produksi pesawat terbang, kan nggak mungkin ya. Maksudnya jarang lah orang mau bergerak di bidang itu karena mungkin teknologi juga ya dibutuhkan, kemudian modalnya juga cukup besar. Nah, mungkin itu yang membuat kenapa industri pesawat juga mungkin tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi memang rate of new entry-nya juga bisa dikatakan rendah. Tapi kalau teman-teman itu masuk ke industri contoh misalkan laundry itu relatively easy ya, easy to enter ya. Karena mungkin modalnya juga tidak cukup banyak, 50 juta sudah bisa buka laundry. Apalagi mohon maaf sekarang ini mungkin trennya adalah boba-boba. Ya ini kalau tidak atau mungkin minuman Thai tea gitu ya. Ini juga kalau teman-teman tidak menganalisis secara mendalam, rate of new entrant itu pasti akan sangat mudah karena
bisnis minuman itu relatively tidak terlalu membutuhkan banyak biaya. Ya mungkin yang paling besar mungkin biayanya adalah biaya sewa atau mungkin biaya setup ruangan kekinian supaya orang mau kemudian beli Thai tea atau boba di tempat kita. Ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama threat of new entrant. Kemudian tantangan kedua adalah dari supplier. Kalau kita misalkan buka usaha laundry, itu kira-kira kita punya supplier yang cukup atau tidak. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Kalau misalkan kita hanya punya satu supplier, dengan kita punya beberapa supplier, itu juga bisa menjadi pertimbangan. Contoh pengalaman, ketika saya merintis usaha ayam geprek mahasiswa bersama teman-teman saya, waktu itu mungkin kita berpikiran, kayaknya lebih enak deh kalau kita cuma punya satu supplier ayam. Enaknya mungkin pertama kita bisa fokus, ya artinya kita tidak terlalu pusing. Ini jelas ini ayamnya dari satu tempat ya, jadi bisa dipastikan kualitas ayamnya. Yang kedua bisa diutangi, gitu kan? Itu manfaat-manfaat dulu kan. Jadi Mbak ngambil dulu, kemudian nanti bayarnya belakangan, seperti itu. Nah, jadi itu manfaat-manfaat yang tidak kita sadari. Ternyata di balik itu kalau kita hanya punya satu supplier, kita akan sangat mudah disetir oleh mereka. Contoh misalkan, besok, Mas Isra, ini harga ayamnya naik loh, jadi per kilonya 36.000. Saya mau bilang apa? Saya mau bilang enggak. Kalau saya bilang enggak, terus yang masuk ayam saya siapa? Enggak seketika itu kemudian saya dapat ayam. Nah ini, jadi kalau kita mau masuk ke dalam satu industri, kita harus mempertimbangkan. Ternyata punya beberapa supplier itu, kalau dihitung-hitung, itu jauh lebih menguntungkan. Karena pasti mereka tidak akan berani memasang harga seenaknya. Pasti mereka akan mempertimbangkan, kalau aku pasang harga lebih tinggi dibandingkan dengan supplier yang lain, pasti barangku tidak laku. Nah, maka di sini adalah peran dari supplier. Nah, ini sekedar saran, berarti kalau misalkan teman-teman mau masuk ke industri laundry, berarti teman-teman bisa menghitung, kayaknya banyak ya supplier deterjen, supplier pewangi, kan nggak cuma satu ya, artinya bayangkan kalau teman-teman hanya punya satu supplier, tadi ya, ketika mereka kehabisan stok, berarti teman-teman tidak bisa beroperasi. Ketika katakanlah Pak, barang belum datang, ini ada tapi mahal, mau nggak mau teman-teman harus beli. Dan itu juga akan mengakibatkan cost of production-nya naik, dan seterusnya. Artinya kalau cost of production naik, sementara harga jualnya masih sama, ya teman-teman nggak enak nih harus menaikkan harga di tengah jalan, berarti teman-teman harus mengkompensasi itu dengan keuntungan yang kecil dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Jadi itu yang kedua, threat bargaining of supplier. Kemudian bargaining of buyer, ya, pembeli. Ya, customer bargaining power atau daya tawar pembeli. Kita juga harus memperhitungkan kalau kita buka laundry itu kira-kira kita punya customer nggak sih? Gitu. Customer kita dari mana aja nih? Ini perlu juga harus diperhitungkan. Apakah misalkan laundry kita bukanya di dekat di dekat kampus. Nanti kalau kampus libur bagaimana? Mungkin nggak kalau misalkan ada customer yang lain yang mungkin akan bisa menggantikan mereka. Jadi kalau mereka libur, jangan khawatir karena konsumen kita itu tidak hanya dari kalangan mahasiswa, tapi juga dari kalangan yang lainnya seperti itu. Itu juga harus dianalisis. Oke. Yang keempat, ini juga yang penting, ancaman substitusi, threat of substitute. Jadi kalau misalkan kita tadi mau bisnis laundry, orang kalau misalkan tidak melaundry itu kira-kira ada nggak jasa substitusi lainnya? Artinya kalau misalkan tidak ke kita, itu kira-kira bisa nggak mereka tetap laundry, bisa nggak mereka tetap nyuci? Itu juga harus diperhatikan, ya. Mungkin yang paling kelihatan misalkan jual bisa makan somai, masih bisa makan oli,
masih bisa makan dan seterusnya. Nah, trade off ya. Tapi ini gini loh teman-teman, kadang ada juga yang bertanya, Pak, yang kita bahas ini kan di level industri ya. Industri itu kan kayaknya jauh banget, Pak. Sementara mungkin kita levelnya masih ke lokal ya atau regional atau mungkin UMKM. Nah, justru itu perusahaan-perusahaan besar aja menggunakan sudut pandang ini. Harusnya kita juga bisa mengadopsi analisis ini untuk menganalisis bisnis kita yang mungkin levelnya masih di level lokal atau regional. Nah, tinggal mungkin diskusinya yang mungkin perlu disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan yang kita tempati. Ya, kalau misalkan ini adalah lingkungan industri, ya artinya kalau industri itu adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang bergerak di sektor yang sama. Berarti kalau misalkan mau diturunkan ke level individu usaha strategis, ya berarti diskusi dan pembahasannya tidak perlu sampai ke level industri, begitu. Artinya diskusinya yang dipersempit, tapi poin-poin ini harus tetap ada. Begitu saran saya. Nah, yang terakhir ini adalah internal competition atau persaingan ya. Ketika kita masuk ke dalam satu industri, ini kita juga harus mengukur sudah berapa banyak nih pemain yang masuk. Contoh waktu itu ketika saya bersama teman-teman saya memilih ayam geprek, itu kita sudah melakukan survei. Kalau kita buka ayam geprek di Sapen, kita menjadi the first outlet yang buka ayam geprek. Sehingga ini bisa menjadi daya tarik ya. Bayangkan kalau misalkan teman-teman mau buka soto. Soto, berarti teman-teman harus berfotoin soto Pak Genit mungkin di UIN atau mungkin soto lain ya. Itu ada banyak. Tapi kalau misalkan teman-teman tadi ya sudah melakukan analisis, ya ini juga menjadi pertimbangan ya. Kenapa mau usaha laundry di UIN masih sedikit? Wah, kalau misalkan begitu dibandingkan kalau misalkan teman-teman warung gitu kan, mau buka warung apa? Ayam geprek. Kenapa? Karena di UIN masih sedikit, masih jarang. Sementara teman-teman sudah melakukan survei kecil-kecilan, ternyata peminat ayam geprek itu banyak. Sementara outletnya hanya satu dan ini sepertinya kurang seperti itu. Nah, itu 5 analisis ini sangat sangat membantu teman-teman untuk menganalisis bagaimana persaingan dari kacamata eksternal. Ya, dari ancaman pendatang baru, kemudian daya tawar supplier, daya tawar beli, kemudian ancaman substitusi produk, dan intensitas persaingan harus dianalisis. Nah, lagi-lagi kalau teman-teman nanti memang benar-benar ingin berkecimpung di dunia bisnis, maka ketika membuat proposal, ini juga bisa dimasukkan sebagai analisis suplemen analisis, jadi analisis tambahan seperti itu. Oke, sekarang kita ke Mbak Rahma ya. Mbak Rahma masih di sini? Hadir, Pak. Oke, Mbak Rahma selanjutnya. Oke, ini tadi sudah kita bahas pelan-pelan. Mungkin bisa dikasih contoh ini tentang analisis industri tadi. Ada contohnya nggak di sini? Ada, Pak, di ini tentang Coca-Cola sama Pepsi di slide ke-14. Oke, ini langsung kita untuk menjawab analisis persaingan. Gimana Mbak? Bisa diceritakan Mbak, ini kenapa ada Pepsi dan Coca-Cola? Bisa dijelaskan? Ya, jadi Pepsi dan Coca-Cola ini udah merajai dunia minum yang bersoda. Nah, ancaman itu kalau misalnya ada pendatang baru yang ingin masuk ke sektor ini kesulitan. Walaupun misalkan ada Bicola menawarkan dengan harga yang lebih rendah, tapi tetap terkalahkan karena brandnya Coca-Cola dan Pepsi ini sudah meluas dan sudah banyak dikenal. Jadi Coca-Cola dan Pepsi ini tuh lebih menguasai di brandnya. Jadi buat pendatang baru itu kesulitan juga untuk
mengalahkan kedua ini. Seperti itu, Pak. Oke, itu baru satu sudut pandang ya. Kalau misalkan nanti dicari-cari lagi, pasti misalkan dari bargaining of supplier, bargaining buyer. Nah, tapi tadi itu baru satu sudut pandang loh ya, dari ancaman pendatang baru. Karena contoh lagi misalkan, saya ini pandangan saya ya. Kalau misalkan ada yang buka warung steak gitu ya di Jogja, khususnya di Jogja ini, kayaknya memang agak susah ya bersaing dengan warung steak gitu ya, steaknya Indonesia gitu kan, karena memang saya tidak tahu ya, apa karena memang sudah tadi alasannya adalah brand ya, atau mungkin memang karena mindset orang-orang itu pokoknya steaknya Indonesia itu ya steak yang ditawarkan yang ditawarkan oleh warung steak ya, sehingga tidak jarang ya, misalkan ada warung steak saya lihat baru buka, ya ini bisa tahan berapa lama ya menghadapi menghadapi persaingan, itu juga harus diperhitungkan. Jadi ketika teman-teman ingin masuk ke suatu industri, itu teman-teman harus menggunakan tadi ya 5 pandangan atau 5 kekuatan Porter untuk menganalisis kira-kira layak nggak sih kalau aku berada di industri ini, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Kita lanjut lagi ke siapa tadi personil intinya, ke Mbak Umi. Mbak Umi. Ya, Pak. Halo Mbak Umi. Iya, Pak. Oke, Mbak Umi bercerita mengenai analisis eksternal ini, apalagi Mbak yang menarik yang harus disampaikan kepada teman-teman bahwa analisis lingkungan atau external environment ini adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Sebentar, Pak. Enggak, payungnya ada di sana. Ya, oke. Gimana Bu? Maaf Bu, nggak dengar. Payungnya pesan dulu ya? Iya, udah ini Bu. Nanti kita antar ke sini ya. Nah. Halo Mbak Ini, Umi. Pak. Gimana Mbak Umi? Iya, Pak. Menurut saya yang sangat menarik dalam lingkungan eksternal ini yaitu pada pertumbuhan industri lambat. Nah, ketika perusahaan lain sedang bertindak, lalu suatu perusahaan tidak merespon cepat tindakan tersebut, maka akan berpengaruh pada perusahaan ini, suatu perusahaan yang tadi, karena perusahaan yang lambat merespon tadi akan menjadi pesaing yang lumayan kuat gitu Pak, karena lambat dalam merespon tadi, pertumbuhan industri lambat. Oke, gini Mbak, tadi tuh saya berharap Mbak Umi itu bisa bercerita tentang SCP ini, ya, Structure, Conduct, Performance, yang SCP, karena ini adalah salah satu mazhab, ya, orang-orang bahwa, ya, jadi School of Thought, ya, School of Thought itu mazhab, ya, mazhab ada beberapa akademisi, praktisi itu yang berpikiran bahwa perilaku perusahaan itu sepenuhnya diatur dari external environment, ya, tidak ada campur tangannya di internal. Jadi benar-benar pokoknya apa yang terjadi oleh perusahaan itu ya mau nggak mau memang karena adanya kekuatan dari eksternal. Nah inilah saya perkenalkan namanya teori ini, teori yang paling populer orang-orang yang bermazhab bahwa strategi atau perilaku perusahaan itu dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Nama teorinya adalah structure, ya, structure, conduct, performance. Ya, ini sangat powerful, sangat populer. Nah, bisa nggak dijelasin Mbak, apa itu structure performance? Mbak Umi?
Bisa dijelasin apa itu structure conduct performance? Iya Pak, tadi keluar sebentar. Jadi SCP Oh itu ya. struktur conduct dan performance itu yaitu struktur, perilaku, dan kinerja. Yang mana pengertiannya struktur pasar yang sangat terkonsentrasi dan didominasi oleh perusahaan besar akan menimbulkan persaingan yang kecil serta harga dan keuntungan yang rendah. Oke, jadi pertama S ya. S itu adalah structure ya. Jadi pertama itu struktur. Strukturnya itu bagaimana ya? Struktur itu maksudnya apa? Struktur itu ada berapa banyak orang atau ada berapa banyak perusahaan yang bermain di industri itu. Contoh misalkan, kalau misalkan pemainnya banyak, ya artinya kan ini menuju pada pasar persaingan sempurna. Kira-kira apa perilaku perusahaan, Mbak? Kalau misalkan ini mengarah ke pasar persaingan sempurna, kira-kira ngasih harganya suka-suka nggak? Tidak, Pak. Halo Mbak Umi? Tidak kan? Beda Tidak. kalau misalkan di industri, contoh misalkan, di industri itu hanya ada 2 pemain. Kira-kira kalau ngasih harga, suka-suka nggak? Ya suka-suka kalau 2 pemain. Iya, suka-suka. Apalagi, jadi gini, jadi ada tipe pasar itu kan ada pasar persaingan sempurna. Sepakat ya, itu dibahas sudah, kalau nggak salah di pengantar bisnis, kalau saya nggak lupa. Nah, kalau masuk pada pasar persaingan sempurna, otomatis perusahaan mau nggak mungkin itu perusahaan itu kondaknya atau perilakunya itu semaunya. Karena kalau mereka semaunya, wassalam, ya barang-barangnya atau jasanya tidak akan laku di pasar. Seperti itu. Maka mereka harus melihat ya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya itu bermain di level yang mana, ya harganya di mana, pasti mereka akan tentukan. Tapi kalau masuk pasar oligopoli atau mungkin masuk pasar monopoli yang jumlah pemainnya hanya sedikit, ya itu bisa ditentukan, ya. Karena hanya 2 orang pemain, ngapain saya ribut-ribut kan? Ya udah, kita kasih aja harganya tinggi. Toh yang bermain hanya kita berdua, ya mau nggak pasti tetap ada konsumen yang beli seperti itu. Contoh misalkan di Indonesia ini seperti inilah kalau monopoli, kalau contoh oligopoli itu misalkan provider kuota atau internet atau mungkin pulsa ya. Bisa dihitung jari, Mbak. Misalkan Telkomsel, terus apalagi Excel, Indosat, Pak. XL ya. Oh iya ya, ini pengguna Excel nanti tersinggung nih kalau nggak disebut ya. XL. Sekarang apalagi XL sudah mengakuisisi Axis ya, atau mungkin sudah kerjasama atau gimana? Saya nggak ngerti itu. XL-nya Ada Pak yang Axis diakuisisi, juga. Pak. Oh, Axel yang diakuisisi Iya, sama Pak. Axis. Berarti banyak duit Bukan Axis ya? Jadi XL itu diakuisisi sama Axiata. Axiata itu punya Malaysia, Pak. Jadi kayak istilahnya Oh. ya ada campur tangan orang Malaysia di situ, di direksinya. Oke. Ya, saya baru tahu ini berarti memang apa namanya konsumen setianya XL ya. Jadi tahu sejarahnya gitu ya, Kalau perkembangannya saya gitu ya. Telkomsel, Pak. Telkomsel Oh, juga sama, Telkomsel. Pak. Iya. Telkomsel juga sama, Pak. Telkom. 29% sahamnya itu Oke. dipegang Singtel, Singapura. Oke, Indosat juga kayaknya bukan punya kita juga ya? Indosat itu udah dibeli punya Ooredoo, Pak. Ooredoo tuh punya? Punya kalau nggak salah Timur Tengah gitu, Pak. Abu Dhabi kalau nggak salah. Qatar kalau nggak salah, Pak. Nah, itu berarti Qatar ya. Berarti kita harus berhati-hati ya. Database kita tuh bukan disimpan di dalam negeri ya, udah kemana-mana gitu kan. Jadi memang harus hati-hati nih kita bersosmed, berkomunikasi antar satu dengan yang lain. Oke, jadi tadi saya hanya ingin mencontohkan pemain di sektor jasa telekomunikasi kan sedikit. Jadi mereka juga tentunya kalau pemainnya sedikit, ya maka kondak atau perilakunya berbeda ketika mereka berada di struktur pasar yang sempurna. Apalagi misalkan Pertamina, wah kan nggak ada lawannya kan Pertamina, itu namanya pasar monopoli kan. Atau mungkin apalagi PLN, itu mau kasih tarif dasar listrik
Mau naik, mau turun ya sah-sah aja gitu kan. Terus misalkan lagi apalagi PT KAI kan selama ini kan nggak ada saingan PT KAI kan. Kecuali punya sendiri kan, pasti mereka akan lebih inilah ya, kondaknya atau perilakunya itu khususnya ke price behavior ya, pasti akan lebih masuk akal. Kalau sekarang mungkin kereta api harganya sekian, ya sudah, nggak ada pilihan lain ya. Kalau misalkan kita nggak mau naik kereta api, ya udah naik pesawat atau mungkin naik bus. Tapi kalau kita mau naik kereta api ya mau nggak mau kita harus mengikuti PT KAI gitu, karena memang dia yang menyediakan jasa itu. Kecuali kalau kita mau naik odong-odong gitu kan ya, sama dengan kayak kereta odong-odong, tapi ya masuk dari sini ke Bandung, ke Jakarta naik odong-odong gitu. Odong-odongnya yang kasihan ya. Gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman, structure, conduct, performance. Nah, ini paling tidak ingin mengenalkan. Nah, besok antitesis dari structure, conduct, performance itu adalah resource based view. Ini adalah mazhab atau school of thought yang memang berkeyakinan tidak, perilaku perusahaan itu sepenuhnya diatur oleh, jadi tergantung resource-nya. Kalau resource-nya bilang enggak ya enggak, kalau resource-nya bilang ya bisa gitu. Jadi tidak ada tuh campur tangan dari eksternal. Begitulah. Jadi antitesis dari structure, conduct, performance itu adalah resource based view. Jadi kadang sudah terpetakan tuh orang yang punya mazhab bahwa ya saya menganut mazhab structure, conduct, performance. Sementara mungkin ada juga yang menganut bahwa resource based view itu adalah segalanya, bahwa perilaku, kemudian sikap, atau mungkin strategi yang dibuat atau dirumuskan oleh perusahaan itu semuanya berdasarkan resource. Seperti itu. Oke, ini yang terakhir. Satu lagi Mas Iqbal ya. Mas Iqbal. Masih di sini Mas Iqbal? Iya Pak, masih Pak. Mas Iqbal, coba Mas Iqbal merangkum dari apa yang tadi kita sudah diskusikan secara singkat. Jadi hari ini tuh kita ngomongin apa? Ya, hari ini tentu saja penting mempelajari soal lingkungan umum untuk kelangsungan kedepannya perusahaan ya Pak. Karena untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman itu perlu untuk mengidentifikasi lingkungan umum. Jika suatu perusahaan memanfaatkan bisa memaksimalkan cara mengidentifikasi itu, maka perusahaan akan mencapai daya saing yang strategis. Bisa dimisalkan pada tahun 2004 terdapat 1,5 miliar pengguna ponsel dan 690 juta ponsel terjual. Yang berarti 6 kali lipat dari penjualan PC dan laptop. Banyak perusahaan hiburan besar, perusahaan telepon, dan sejumlah perusahaan rintisan sedang mencari peluang untuk pindah ke platform telepon seluler yang memungkinkan video dan musik digital di perangkat kecil. Jadi menurut saya mempelajari lingkungan umum sangat penting untuk berlangsungannya suatu perusahaan, karena itu faktor yang sangat penting untuk memperhitungkan bagaimana perusahaan kedepannya Pak. Seperti itu Pak. Oke, kesimpulan yang menarik teman-teman. Tidak usah jauh-jauh, misalkan kita lihat ya sekarang sistem pendidikan di Indonesia, karena memang saat ini ya trennya tadi kan in general itu kan ada banyak faktor-faktornya ya, demografi lah, kemudian ada teknologi dan seterusnya. Dan memang saat ini semuanya harus serba digital ya, mau nggak mau ya kita ngikut seperti itu kan. Berarti kita ini salah satu organisasi atau perusahaan yang memang perilakunya itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal seperti itu. Nah, besok kita coba akan cerita, besok itu maksudnya minggu depan, kita akan cerita bagaimana perusahaan itu yang mencoba untuk menjadi trendsetter, artinya dia yang melakukan apa ya? Dia yang mengenalkan ini loh, trennya sekarang tuh saat ini seperti ini. Jadi bukan dia yang terbawa tren, tapi dia yang menciptakan tren.
Nah, ini adalah tugas berat, bukan tugas berat ya. Ini adalah tugas teman-teman yang presentasi di minggu depan ya mengenai resource based view. Seperti itu. Nah, hari ini mindset kita sudah tadi dibantu oleh Cak Arman, kemudian Mbak Ara, kemudian Mbak Rahma, ya, terus ada Mbak Umi dan ada Mas Iqbal. Ini mereka sudah menjelaskan bahwa perilaku perusahaan atau performance atau conduct perusahaan itu dipengaruhi dari lingkungan atau struktur perusahaan itu main di mana. Main di pasar persaingan sempurna, ya tentunya perilakunya akan berbeda ketika mereka main di pasar oligopoli, apalagi main di pasar yang memang tidak ada pesaingnya. Wah, kalau tidak ada pesaingnya, ya itu tadi, kadang-kadang nggak terkontrol, suka-suka seperti itu. Begitu. Nah, saya kasih waktu saya mau dikasih waktu tambahan ini. Saya akan share bagaimana membuat analisis SWOT. Ya, jadi mungkin teman-teman dari dulu penasaran, Pak, gimana ya cara membuat atau melakukan map analisis SWOT seperti itu dah. Kalau memang teman-teman sudah paham apa itu analisis SWOT, ya saya tinggal kemudian menjelaskan bagaimana membuat bagaimana menyusun matriksnya. Oke, sudah tampak ya teman-teman? Sudah, Pak. Ini awalnya ini ya. Ini menyusun matriks SWOT. Ini saya ambil dari 2 buku ya. Pertama ditulis oleh David, dan David ini saudaraan mereka, Strategic Management Concept and Case. Kemudian saya ambil dari Pak Suarsono Muhammad, ini dosen dari Universitas Islam Indonesia mengenai manajemen strategi, konsep, dan alat analisis. Ini yang menginspirasi dan ini yang mengajarkan saya, dan saya akan ajarkan ke teman-teman bagaimana membuat atau menyusun matriks SWOT. Kita mungkin gerak cepat saja, teman-teman. Kita membagi di 2 sumbu. Ini kenapa harus teman-teman dengarkan dengan baik? Karena ini nanti akan masuk di tugas akhir ya, laporan. Jadi teman-teman saya minta untuk menyusun laporan dari unit bisnis yang ada di UIN Sunan Kalijaga. Dari mulai kita bahas mengenai visi misi dan seterusnya, itu secara nggak langsung itu adalah poin-poin yang harus ada di dalam final report yang akan teman-teman store sebagai pengganti UAS seperti itu. Nah, kali ini kita bahas mengenai eksternal, berarti teman-teman juga akan menceritakan bagaimana analisis eksternal atau lingkungan eksternal itu mempengaruhi unit bisnis strategis yang ada di UIN Sunan Kalijaga. Kalau misalkan yang dapat poliklinik, ya berarti harus menceritakan lingkungan eksternal yang kemudian berdampak pada perilaku klinik. Kalau yang dapatnya Sukawater, berarti ya mereka akan bertanggung jawab bagaimana menjelaskan lingkungan eksternal secara keseluruhan, kemudian mempengaruhi perilaku atau strategi dari unit bisnis Sukawater. Nah, kali ini mohon teman-teman fokus dulu ya, 5-10 menit, nggak lama ini. Kalau teman-teman fokus, insya Allah saya juga akan lebih mudah menjelaskannya, mentransfer knowledge ini ke teman-teman. Tadi sudah sepakat ya, SWOT itu kan SWOT ya. Jangan dibaca SEWOT ya, tapi SWOT ya. Strength, weakness, opportunity, kemudian threat, ancaman. Nah, strength dan weak itu kita kasih di yang horizontal. Strength itu kita taruh di kanan, kemudian weakness itu kita taruh di sebelah kiri. Kemudian yang sumbu yang vertikal atau sumbu Y itu kita taruh keunggulan atau opportunity, dan yang di bawah adalah threat atau ancaman. Nah, di sini ada 4 kuadran ya. Kita mulai dari yang kanan atas, 1, 2, 3, 4. Sampai sini bisa diikuti ya. Tidak sulit. Kemudian next, pokoknya saya lihat Cak Arman. Kalau Cak Arman ngangguk, berarti saya next gitu ya. Kemudian langkah-langkah pembuatan matriks, ya, mengidentifikasi dan menyusun indikator untuk masing-masing variabel. Ini mungkin langsung aja. Ya, pembobotan, penilaian, dan nilai tertimbang. Jadi, contoh misalkan kekuatan perusahaan. Ini kita harus bisa mengidentifikasi. Kekuatan perusahaan itu ada apa aja?
Ya ini tentunya kita bisa melakukan observasi atau melakukan wawancara. Kekuatan perusahaan ada di mana? Oh, di image, lokasinya, ada variasi produk, akumulasi modal, kesejahteraan karyawan, loyalitas karyawan, segmentasi pasar. Intinya faktor-faktor yang dapat menjadikan cerminan perusahaan itu kuat atau kekuatan perusahaan. Ya, kemudian di bobot. Bobot ini ingat teman-teman, jumlahnya harus berapa, Cak? Kalau di bobot harus 100%, seperti itu. Nah, kalau nilai ini juga kita juga mengurutkan dari skala yang paling penting. Kira-kira image itu seberapa penting? 1 sampai 5. Oh, penting dong, kasih 5. Lokasi juga penting, tapi nggak penting-penting banget. Ya, mungkin kasih 4 atau 3. Ini kita yang menentukan. Nah, baru nilai tertimbang, ya, weighted score. Ya, nilai tertimbang itu adalah mengalihkan bobot dengan nilai. 0,20 dikali 5, 1. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Nah, yang paling penting, Pak, yang ada tantangannya mana? Tantangannya ini, teman-teman harus bisa mengelaborasi, mengidentifikasi, mengobservasi apa faktor-faktor yang mencerminkan kekuatan, apa faktor-faktor yang mencerminkan kelemahan, apa faktor-faktor yang mencerminkan peluang, apa faktor-faktor yang mencerminkan ancaman. Udah, setelah dibuat, tadi kan ketemu hasilnya di jumlah 4, di jumlah 2,45, begitu ya. Di jumlah 3,9, di jumlah 3,55. Setelah dijumlah baru dikurangin, ya. Kita cari selisih. Yang diselisihkan itu adalah kekuatan dengan kelemahan. Ya, kekuatan dengan kelemahan. Pasangannya itu, peluang sama ancaman. Paham ya? Jadi yang dicari selisihnya adalah kekuatan sama kelemahan, peluang dengan ancaman. Next. Ya sudah. Karena tadi selisihnya kan 1,55 yang sumbu horizontal, sumbu vertikal 0,35. Sehingga gambarnya begini, 1,5 sama 0,355. Nah, berarti ada di mana itu? Ada di kuadran 1. Berarti kalau di kuadran 1, ini ingat-ingat ya, yang sebelah kanan itu pertumbuhan growth. Berarti dia harus tetap bertumbuh. Kalau yang kedua ini harus kita strateginya stabilitas, yang ketiga bertahan hidup survival, yang kelima diversifikasi. Nah, penjelasan strategi-strategi ini nanti di pertemuan setelah lingkungan internal. Tapi paling tidak teman-teman harus bisa menyusun kira-kira dia berada di kuadran mana, gitu. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi tugasnya menentukan mereka ada di kuadran mana. Setelah misalkan, oh kalau hasilnya seperti ini kan berarti kan ada di kuadran pertama, begitu ya, Cak dan teman-teman. Nah kalau di kuadran pertama berarti harus ngapain? Oh kuadran pertama itu mereka harus melakukan strategi growth, pertumbuhan. Ngapain aja sih strategi growth itu? Integrasi vertikal, forward atau backward, ini nanti kita bahas. Paling tidak teman-teman kenalan dulu. Penetrasi pasar, pengembangan produk. Begitu. Berarti kalau misalkan di sini, berarti harus integrasi dan intensif. Seperti itu. Oke, ini kalau teman-teman yang suka bisnis, mungkin suka ingin memvisualisasi ide bisnisnya, kan selama ini mungkin SWOT itu sebenarnya intinya buat apa sih? Nah, kalau hanya teman-teman mengetahui ini, biasanya analisis yang digunakan untuk menganalisis lingkungan eksternal perusahaan. Tapi hari ini teman-teman sudah dibantu untuk memahami bahwa ini loh salah satu aplikasi ya, atau mungkin cara mengimplementasi atau mengaplikasikan SWOT itu ke dalam bisnis yang real. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti sebagai konsultan bisnis diminta, Cak, tolong dong dilihat ini saya sebenarnya ada di kuadran mana nih, Cak? Gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus ini, metode ini. Ya, setelah dianalisis, oh kamu nih sekarang ini berada di kuadran ketiga misalkan. 3 berarti bertahan hidup, survival. Kalau di sini berarti saya harus ngapain, Cak? Oh ya, kalau begitu berarti harus menghemat, harus divestasi, atau mungkin yang paling parah adalah likuidasi seperti itu ya. Gitu. Ini kalau yang paling ini udah akut gitu ya, harus likuidasi gitu. Oh ya, Cak, ternyata setelah dihitung saya berada di level kuadran keempat, diversifikasi. Oke, berarti kalau diversifikasi ya, kita melakukan diversifikasi yang related atau unrelated.
Begitu teman-teman. Tapi macam-macam strategi ini akan kita bahas di 2 minggu mendatang. Seperti itu. Paling tidak ini adalah cara bagaimana mengaplikasikan SWOT. Yang paling berat yang di mana Pak? Yang paling berat adalah teman-teman mengidentifikasi ini. Ketemu image perusahaan, ketemu pengembangan SDM, kemudian dibobot berapa. Ingat tadi jumlah pembobotan harus berapa, Cak? Harus 100%. 100, Pak. 100%. Oke. Untuk nilai gimana tadi, Cak? Sesuai prioritas, Pak. Oke, 1 sampai 5 gitu kan, kayak misalkan loyalitas 1 sampai karyawan. Nggak penting-penting banget, kasih 3 kayak gitu. Nilai tertimbang berarti bobot dikali nilai. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih buat harinya. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya hari ini. Ya, saya mungkin nggak begitu maksimal menjelaskan, tapi insya Allah saya berusaha untuk menjelaskan ini dengan baik pada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti slide-nya akan saya share ke grup-grup kelas ya, supaya teman-teman bisa mempelajari dan ketika membuat final report itu tidak mengalami kesulitan. Demikian, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir, meluangkan waktunya di siang ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, selalu jaga kesehatan, dan tetap berdoa, semoga kita segera terselamatkan dari wabah dan virus corona. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isra. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Oke. Semoga sehat, Pak. Siap. Cak, ya, Cak, nanti segera di-upload ya, Cak ya. Oke, Atau siap, mungkin di-upload kemana aja ya. Pokoknya di-upload, biasanya Ahyar uploadnya ke YouTube-nya Ahyar. Ini berarti upload YouTube-nya ke Cak Arman lah, perwakilan dari kelompok ya. Semoga habis itu nanti linknya di-share aja ke teman-teman gitu ya. Untuk teman-teman yang belum bisa hadir pada kesempatan siang hari ini. Siap, Pak. Oke, teman-teman boleh live ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Arman. Siap.